Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat semuanya, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam rahmat Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita kitab Al-Quran dengan tadabbur ya, dikit-dikit ya, tipis-tipis saja. Karena ini memang fokusnya di iqra lah. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Dengan bacaan Al-Fatihah semoga menjadi sebab keberkahan kajian kita pada pagi kali ini. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, kemarin sampai ayat berapa ya? 43, Cat. Hari ini 43. Oke, 43 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-43 ya dari Al-Baqarah. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'araki'in. Baik Bapak Ibu semuanya. Ayat ini ya, ayat yang ke-43 ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya ya. Ini kitabnya masih pada Bani Israel. Pada Bani Israel, yaitu Allah memerintahkan kepada mereka ya, wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Kalau kemarin diperintah ya, agar tidak memutarbalikan fakta ya kan, tidak menyembunyikan kebenaran dan lain sebagainya. Adapun ya ayat 4 ini Allah memerintahkan agar apa? Agar mereka mau menunaikan sholat. Mau menunaikan sholat, wa atuz zakah, dan mau menunaikan zakat, dan warka'u ma'araki'in, dan rukuk bersama orang-orang rukuk ini. Nah ini ada 3 perintah. Ada 3 perintah. Sholat, zakat, dan rukuk. Rukuk ini sebenarnya penafsirannya yaitu sholat. Ya, sholat ma'araki'in itu dengan berjamaah gitu. Baik, saya akan mencoba membaca beberapa tafsir ya. Saya akan mencoba membaca tafsir Qurtubi di sini. Fihi arba'un wa salasuna mas'al. Kalau menurut tafsir Qurtubi ini, dari satu ayat ini saja, itu ada 34 ya. 34 pokok pembahasan gitu. Ini di antara saja. Karena kebanyakan kalau saja yang pertama waqimus shalah. Waqimus shalah ini kan merupakan berupa fi'il amar ya, kata kerja perintah. Jadi kalau kita belajar ya, tentang usul fikih dan lain sebagainya itu al-amru tadullu ala al-amru yadullu ala wujub ya. Bahwa perintah itu ya secara umumnya menunjukkan hal itu adalah kewajiban. Ya, amrun maknahu al-wujub. Di sini dari tafsir ini mengatakan bahwa amrun, amar di sini, perintah di sini adalah menunjukkan bahwa yang diperintah itu wajib. Wala khilafah fihi, dan tidak ada khilaf di antara ulama tafsir itu, nggak ada khilaf satupun yang menunjukkan sholat ini tidak wajib. Berarti mutafakun alaih ya, mutafak. Jadi semuanya ulama adalah ittifaq.
Lalu pastinya dengan ini ya, sholat di sini dengan memenuhi beberapa ini ya, syarat-syarat dan rukun-rukun yang sudah ditentukan. Lalu wa'atuz zakah ini yang sangat ini ya, luar biasa ya. Sholat dan zakat ini sebuah perintah Allah ya, yang sering dalam Al-Quran itu secara berjejeran gitu. Sholat dan zakat gitu ya. Sholat dan zakat, meskipun di ayat-ayat ada juga yang tidak menyebutkan zakat. Tetapi di sini ketika Allah berfirman wa aqimus sholat, ya, dirikanlah zakat, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat gitu. Wa atuz zakat. Amrun aidon yaqtadi al-wujub. Nah, di sini juga berupa amar kan. Nah, di sini kan atau fi'il amar, kata kerja perintah. Perintah di sini juga di mana apa? Wujub ya, wujub. Ya, harus ya. Al-ita di mana ito ya. Ya, memberi zakat. Lalu di sini ya, makna zakah itu ada beberapa versi ya, ada beberapa versi penafsirannya. Az-zakah ma'khuzatun min zakah syar'i dan nama ya. Jadi zakat itu diambil dari kata zakah ya, zakah asyai'u idzan nama. Tumbuh berkembang gitu. Nah, jadi ini bisa diambil pelajaran ya. Jadi orang kaya yang mempunyai kewajiban berzakat ya. Zakat di sini ada zakat fitrah, ada zakat mal dan lain sebagainya. Nah, zakat di sini bukan berarti mengurangi harta kita gitu. Karena secara bahasa zakat itu adalah nama ya, tumbuh berkembang gitu. Nah, jadi jangan sampai kita ntar zakat ya, kita mempunyai harta sekian, kalau dikeluarin berarti berkurang. Tidak. Ya, hakikatnya ketika kita mau mengeluarkan zakatnya ya sebagai kewajiban kita ya sebagai muzaki itu, maka harta kita akan terus bertambah gitu. Ya. Akan terus bertambah karena ini apa? Zakat bermakna nama gitu kan. Contohnya wazada ya, nama wazada, berkembang, tumbuh. Nah, ini makna dari yang pertama ya. Contohnya zakat azar'u wal malu. Andai kan ada zar itu tumbuh-tumbuhan atau tanaman, walmal dan harta. Ketika zakat apa? Idza katsura wa zada. Ya, harta itu ya, tanaman itu menjadi apa? Menjadi tumbuh, menjadi berkembang semakin banyak. Nah, jadi bagi orang yang rajin berzakat, pasti dia akan tambah lipat-lipat gitu hartanya ya. Jangan khawatir gitu. Zakat itu tidak akan mengurangi harta ya. Secara lohir ya, kasat mata ya, matematika manusia, zakat itu seolah-olah apa? Berkurang ya. Ya karena harta kita kasih ke mustahik ya, orang yang berhak untuk menerima itu gitu. Ya secara matematika manusia itu berkurang. Tetapi secara matematika Allah, zakat ya, harta yang kita keluarkan untuk zakat itu akan sebagai sabab menjadi berkembang, menjadi banyak, menjadi tumbuh. Oke, itu makna yang pertama. Yaitu zakat nama atau apa? Kasur. Lalu ada juga ya ulama tafsir yang menafsiri zakat itu di mana apa? Ya, zakat itu benar tohurot ya, bersih, bersih suci. Jadi hakikatnya zakat itu ya, hakikatnya zakat adalah apa? Adalah membersihkan, ya, membersihkan, mensucikan harta-harta kita. Gitu. Ya, jadi harta kita itu, andikan ada hal-hal yang kurang baik ya, mungkin ada syubhat dan lain sebagainya ya. Naudzubillah kalau ada harta haram karena pasti. Harta yang syubhat saja ya kita bersihkan dengan cara itu, ya. Dengan cara apa? Kita keluarkan dengan zakat. Wasumya al-ikhraju minal mali zakatan wa huwa naqsun minhu min haitsu yanmu bil barokah. Dan harta yang kita zakatin itu ya, maka di situ akan tumbuh dengan apa? Dengan keberkahan. Maka Allah akan kasih keberkahan-keberkahan. Jadi harta orang yang berkah itu nggak akan habis-habis gitu. Ya, seolah-olah itu ya bukan seolah-olah, emang harta itu akan ya kita mau apa gitu, nyekolahin anak ada aja gitu ya. Karena apa? Karena berkah, ya, karena berkah.
Harta yang tidak berkah, berapapun banyaknya akan habis. Ya, mungkin harta yang kita ambil dari nyolong, ya, dari korupsi, ya, dari ngemplang pajak dan lain sebagainya, ya, harta haram, meskipun itu miliaran, meskipun itu triliunan, ya. Perhatikan ini, Bapak Ibu. Orang-orang yang hartanya yang haram itu pasti hidupnya tidak tenang. Ya, ya ini bukan ini ya. Ini seperti kayak pejabat, ini bukan semuanya, ya, oknum saja. Kalau yang harta yang dicari itu ya, yang dikumpulkan dari hasil-hasil seperti korupsi, pasti ya harta itu tidak akan membuat dia bahagia. Pasti Allah akan ambil dengan cara apapun. Ya, harta yang hasil dari mendolimi orang lain, ya, apalagi rakyat, itu tidak akan lama. Pasti Allah akan ambil dengan cara apapun. Entah itu dengan cara istrinya ternyata sakit, kan, anaknya naudzubillah, ya, naudzubillah karena kasus narkoba dan lain sebagainya. Ya, itu harta itu akan keluar seperti itu. Itu cara Allah mengambilnya, ya. Entah itu kebakaran, entah itu hal lain sebagainya, ya, tadi, ya, untuk berobat, untuk ini dan sebagainya. Nah, itu cara Allah akan ambil, gitu. Karena harta itu tidak halal. Tetapi harta yang kita cari dengan halal, ya, lalu kita keluarkan haknya, yaitu dengan mengeluarkan zakat, maka harta itu akan berkah. Harta itu akan berkah, akan semakin bertambah, gitu, ya, akan semakin bertambah. Yang bil barokati au bil ajri, barokah dan juga pahalanya. Kalau kita mengeluarkan zakat, pasti pahalanya kita akan dapat, gitu. Alladzi yusabu bihi al-muzaki wa yuqalu izarun zakin baina zakat wa zakal fardu idza sara zaujan bi ziyatiz zakat. Dan semuanya dari keterangan ulama, ya, mufasir semua ini menjelaskan itu, ya, harta yang disedekahin, harta yang dizakatin, semuanya adalah akan merangsang, akan menjadikan sebab, ya, menjadikan sebab harta itu akan bertambah. Baik. Lalu selanjutnya warka'u ma'arofi'in. Kita akan lihat maksudnya dari warka'u. Kenapa di sini Allah mengkhususkan, ya, lafal ruku', padahal ruku' ini termasuk sholat, gitu kan? Padahal ruku' kan termasuk sholat. Kenapa di sini Allah mengkhususkan? Kita akan lihat ininya. Tafsir yang lain. Kita akan lihat tafsir yang lain. Jadi ada mufasir menjelaskan bahwa kenapa di sini ruku', ya, dikhususkan, tidak dengan gerakan-gerakan yang lain, gitu, ya. Karena kitab ini ditujukan kepada orang-orang Bani Israel, ya, yang mana mereka juga mempunyai, ya, kewajiban untuk sholat, ya. Jadi orang-orang Bani Israel juga ada sholatnya, tetapi, ya, sebagian tafsir yang saya baca itu orang Yahudi itu sholatnya tanpa ruku, gitu, ya, sholatnya tidak seperti sholat kita, gitu. Mereka sholat tetapi tidak ada rukuknya. Ini maksudnya apa? Maksudnya mereka diperintahkan untuk sholat bersama apa? Bersama Rasulullah dan para sahabat, gitu. Diperintahkan untuk masuk Islam, gitu, ya. Karena Islam ajaran sholatnya apa? Sholat, ya, sesuatu perbuatan, ya, perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Yang mana di situ ada rukun qauli, ya, ada rukun fi'li, ya kan? Rukun fi'linya apa? Salah satunya, ya, ada ruku', ada itidal, ya, ada sujud dan sebagainya. Itu sholat-sholat yang harus kita kerjakan, ya, sebagai seorang muslim, gitu. Maka kitab itu maknanya apa? Masuklah kalian ke dalam agama Islam, gitu, ya. Warka'u ma'arroki'in, ya. Warka'u ma'arroki'in. Masuklah kalian, ya, ke dalam agama Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad. Dengan itu, ya, dengan kalian masuk agama Islam, maka di situ ada kewajiban-kewajiban yang harus kalian tunaikan, ya.
Salah satunya apa? Sholat. Sholat mereka, ya orang Islam itu apa? Ya ada rukuknya dan sebagainya. Tidak seperti sholat kalian. Apakah salah sholat mereka zaman dulu? Ya nggak salah. Emang perintahnya seperti itu gitu. Ya perintah orang-orang Yahudi sholat ya seperti itu gitu. Ya seperti kita kisahnya ini, kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika sholat di mihrabnya Siti Maryam, itu kan sholatnya berdiri kan. Ya sholat mereka berdiri gitu. Itu mereka sholat istilahnya ya. Ya mereka istilahnya sholat, tidak berdiri doa ya. Istilahnya mereka adalah sholat. Sholatnya seperti itu. Gitu. Tetapi ketika syariatnya ya, syariat Islam ya, ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi ya, sholatnya seperti itu ya, yang kita ketahui itu, maka mereka juga harus ya, mereka juga harus update lah ya, harus update, ngikutin agama apa, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Saya baca tafsir yang lainnya. Dan di sini juga menunjukkan bahwa ya warka'u ma'arofi'in, rukuklah kalian bersama orang-orang rukuk. Ada tafsir yang menafsirkan ya, bersama orang rukuk ini maksudnya sholatnya harus berjamaah. Nah ini pentingnya apa? Pentingnya jamaah, bukan sholatnya sendiri-sendiri gitu. Ya, sholatnya di rumah sendirian. Ya. Ini sholatnya dianjurkan sholatnya berjamaah. Karena ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari ya, muttafaqun alaih, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisa wa isrina darajatan. Bahwa sholat berjamaah itu lebih afdal ya, 27 derajat ya ketimbang kita sholat sendirian. Kalau kita memungkinkan ya, tidak ada udzur syar'i, benar-benar udzur syar'i gitu. Sakitnya sakit yang ketika ke masjid itu kita nggak kuat gitu ya, tidak sakit gatal sedikit, aduh ini kan saya sakit, bukan seperti itu. Udzur syar'i itu memang benar-benar yang memberatkan kita gitu. Kayak sakit yang kita nggak bisa bangun dan sebagainya ya. Kalau andai kan cuma pusing-pusing dikit ya kita usahakan untuk apa, ke masjid berjamaah. Atau mungkin ada hal-hal lain seperti safar ya. Safar yang tidak mungkin ya, kita bisa ke masjid ya berjamaah. Itu boleh ada rukhsahnya untuk kita apa? Untuk kita tidak berjamaah. Contohnya kita naik bis kan nggak mungkin ya. Bis kita di tengah jalan, ayo ini waktu sholat ya, kita mandek dulu, kan nggak gitu. Jadi itu dibolehkan, baru ada namanya udzur syar'i. Jadi maksudnya gitu ya. Warka'u ma'arofi'in. Warka'u ma'arofi'in. Menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi dulu sholatnya tidak ada rukuknya ya. Maka ketika Islam masuk ya di bawah Nabi Muhammad, sholatnya seperti itu, mereka disuruh masuk Islam, salah satunya menjalankan sholat sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya sholat. Dan sholatnya ya dianjurkan berjamaah dengan jamaah yang lainnya, yaitu di masjid. Baik, kita i'rab dulu. Kita i'rab. Wa aqimu. Al-waw harfu atfin ya. Wawunya adalah huruf atf. Mabnun ala fathih, dia mabni fathah. Berarti kalau waw atf menunjukkan ayat ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Karena ini masih hitop kepada Bani Israel kan. Sama-sama perintah. Ayat 42 juga kemarin kan perintah yang ditujukan kepada Bani Israel. Maka di sini memakai wawu ataf, bukan wawu istinafiyah ya. Wa aqimu, lafal aqimu adalah fi'il amrin, kata kerja perintah. Yang mana mabdun ala hadfin nuni, dia mabni, fi'il amr di sini mabni dengan apa? Dengan membuang nunnya. Wa wawul jamaati, wawu jamaahnya di sini adalah dhamirun mutasilun. Dhamir yang mutasil, yang nempel di situ di fi'il amr. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati raf rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah ya,
fi'il fa'il maksudnya fi'il amar dan wawu jama itu sebagai fa'ilnya ma'tufatun ya, jumlah yang diatofkan ala jumlati la talbisu, diatofkan pada lafal la talbisu, berada di ayat sebelumnya. Jadi fala mahalalaha minal irobi, tidak menempati apa i'rob karena dia jumlah apa maktufah. As-sholata adalah maf'ulun bihi sebagai objek dari lafal aqimu ya, objeknya. Yang mana mansubun i'rabnya pasti nasab, wa alamatun nasbihi tanda dia nasab memakai apa? Al-fathatu, memakai harokat fathah. As-sholata wa aqimu as-sholata. Wa atu al-wawu harfu atfin ya, wawunya huruf atof ya, berarti masih nyambung juga. Mabnun ala fathih, dia mabni fathah ya. Wa atu di sini adalah fi'il amrin ya, sama ya, fi'il amar juga, kata kerja perintah. Mabnun ala hatfin nuni, dia mabni membuang huruf nun. Wa wawul jama'ati dhamirun mutasilun mabniun as-sukuni fi mali raf'in fa'ilun. Sama juga wawunya wawu jama' ini sebagai apa? Sebagai fa'ilnya, makanya dia fi mali raf'in. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah ya, fi'il fa'il wa atu dan wawu jama' itu ma'tufatun ala jumlati aqimu, diatofkan ya, diatofkan pada kalimat apa? Aqimu ya. Fala mahalalaha minal irbi, maka tidak menempati. Az-zakata maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu, dia sebagai objek dari atu. Atau yang mana dia adalah mansub ya, wajib mansub, tandanya memakai apa? Memakai harokat fathah. Warka'u al-wawu harfu atfin ya, wawunya huruf atf juga sama, berarti ini aqimu ya, atu ya, warka'u ini sama-sama ya, sama-sama diatofkan ya, nyambung semuanya. Warka'u lafal irka'u adalah fi'lu amrin ya, fi'il amar juga. Mabniun ala hadfin nuni, dia mabni dengan membuang nunnya. Wawul jama'ati dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun, sama juga ya, wawunya sama juga. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ma'tufatun ala jumlati atu ya, disambungkan pada atu, ikutin berarti ya, atu ngikut aqimu, warka'u ngikut apa? Atu. Lalu selanjutnya ma'a. Ma'a adalah dorfun ya. Dorfun di sini adalah di mana, Pak? Dorfu makanin ya. Dorof makan di sini ya, bukan dorof zaman ya. Karena dorof itu ada dua ya, dorof makan sama dorof zaman. Di sini artinya apa? Dorfu makanin ya, dorof makan. Mansubun, iromnya pasti nasab karena dorof ya. Keterangan tempat ya. Termasuk apa? Mansubun. Wa alamatun nasbi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat apa? Fathah. Maaf. Enggak pernah kita dengar ya ma'i atau ma'u kan. Kalau ma'i ada ya-nya itu ada. Karena apa? Karena ada harokat yang istigholul harokat munasibah. Tetapi kalau enggak ada ya-nya ya pasti ma'a. Muta'alikun bil fi'li warka'u ya. Muta'alikun bil fi'li irka'u. Maka dhorof itu ya sama dengan jar majrur, pasti dia terkait pada kata lain. Tidak mungkin dia berdiri sendiri. Wa ma'a sebagai apa? Mudhofun. Dia selain dhorof yang mansub, ma'a juga sebagai apa? Sebagai mudhof. Karena ada mudhof ilainya rofi'in, ma'a rofi'in. Ar-rofi'in adalah mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya ma'a. Majrurun, robnya pasti ya, pasti majrur karena mudhof ilaih. Wa alamatu jarrihi, tanda dia majrur adalah al-ya'u, memakai apa? Memakai huruf ya. Kenapa tandanya memakai ya? Li'annahu jam'u mudzakarin salimin. Karena rofi'in adalah jamak salim. Ya, ketika rafa memakai tanda waw ya, rofi'un gitu ya. Tetapi kalau mansub ya dan majrur tandanya memakai ya, yaitu rofi'in. Ya. Selanjutnya ya. Selanjutnya ayat yang ke-44. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab. Afala ta'qilun. Ini
Saya i'rab dulu aja, baru kita tadabbur ya, kita baca tafsirnya dikit-dikit. Atamuruna al-hamzatu harfu istifhamin. Jadi hamzanya di sini ya. Hamzanya di sini adalah huruf istifham. Huruf yang artinya ya, ta'muruna, apakah gitu ya. Dia mabniun ala fathih, dia mabni fathah. Ta'muruna adalah fi'lu mudhari'in ya, kata kerja yang maknanya hal ya. Kata kerja sekarang atau mustaqbal, hal atau mustaqbal, atau hadir mustaqbal, fi'il mudhari'. Marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi tanda dia rafa, subutun nuni, nunnya masih ada. Jadi ta'muruna rafa ya, karena ada nunnya. Kalau nggak ada nunnya pasti apa? Majzum atau apa? Mansub gitu ya. Ta'muru ya gitu ya. Kalau artikan ta'muru pasti dalam keadaan majzum atau apa? Mansub. Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena ta'murun adalah termasuk al-khamsah ya. Wa wawul jama'ati, wawu jama'nya di sini adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli raf'in ya, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il lama halalha minal i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Isti'nafiyatun, sebagai isti'nafiyah. An-nasa, an-nasa adalah maf'ulun bihi, maf'ul bi dari ta'murun. Ta'muruna an-nasa, ta'muruna an-nasa, berarti maf'ul binya ta'mur. Mansubun i'rabnya wajib nasab, wa alamatu nasbihi tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Bil birri, al-ba'u harfu jarin ya, ba'nya huruf jar. Mabniun alal kasri, dia mabni apa? Kasrah. Al-birri adalah ismun majrurun bil ba'i, isim yang dijarkan dengan huruf jar ba. Wa alamatu jarihi tanda dia majrur adalah al-kasratu, memakai harokat kasrah. Wal jaru wal majrur, jar majrur maksudnya bi al-birri ya. Bi dan al-birri muta'alliqun bil fi'li ta'muruna, terkait pada lafal apa? Ta'muruna. Atamuruna nasa, apakah kalian ya, wahai orang-orang Bani Israel itu ya, menyuruh manusia bil birri ya, untuk berbuat kebaikan. Berarti bil birri ini muta'aliknya pada ta'mur. Lalu watan sauna. Watan sauna al-wawu harfu atfin. Wawunya adalah huruf atf. Mabniun ala fathi, dia mabni apa? Fathah. Watan sauna fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari' marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafi tanda dia rafa adalah subutun. Nunnya masih ada seperti ta'murun. Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena af'al khamsah. Antum ya, antum tang sauna ya. Berarti ini kita kepada apa? Bani Israel. Kalian melalaikan, melupakan. Wawul jama'ati, adapun wawu jamaknya di situ dhamirun mutasilun, dhamir yang mutasil ya, yang nempel. Dia mabniun ala sukun, dia mabni sukun ya. Fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Jadi fi'il dan fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili ma'tufatun ala jumlati ta'muruna. Wa tansauna ya. Jumlah ini diatofkan pada apa? Pada jumlah ta'muruna. Karena di situ ada wawu ataf. Wa tansauna. Fala mahalalaha minal i'rabi, maka tidak menempati apa? Watan sauna anfusakum. Anfusa adalah maf'ulun bihi. Objeknya tansauna. Kalian melalaikan diri, ya, diri kalian. Ya. Anfusa maf'ul bihi. Mansubun i'rabnya wajib nasab. Wa alamatu nasbi al-fathatu, tanda dia nasab adalah memakai apa? Harokat fathah. Wa huwa mudhafun, selain dia maf'ul bihi, anfusa juga sebagai apa? Sebagai mudhaf. Anfusakum, diri-diri kalian. Gitu. Wakum adalah dhamirun mutasilun, dhamir yang mutasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Bima dicari dalam i'rab menempati i'rab ya sebagai apa? Mudhafun ilaih, sebagai mudhaf ilaihnya anfusa. Wa antum al-wawu ya. Wawunya di sini lil hali. Al-wawu lil hali. Wawunya adalah wawu hal. Berarti menunjukkan jumlah. Setelahnya adalah jumlah apa? Jumlah haliyah.
Menjelaskan apa? Menjelaskan keadaan. Ya. Harfun mabnun ala al-fathah. Dia huruf yang mabni fathah. Wa antum, lafal antum ini adalah domirun munfasilun, ya. Domir yang munfasil, yang bisa berdiri sendiri, ya. Tidak nempel, ya. Tidak mutasil. Ya. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi ma'ali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Mubtada'un, sebagai mubtada. Tatsluna fi'lu mudhari'in marfu'un wa 'alamatu raf'i subutun nun. Jadi tatsluna adalah fi'il mudhari yang mana dia rafa, ya, karena tidak ada amil nasb maupun amil jazm. Tandanya adalah nunnya masih ada, ya. Li'annahu minal af'ali al-khamsati, karena tatslun termasuk af'al khamsah. Wawul jama'ati, wawu jamaknya di sini adalah dhamirun mutasil, dhamir yang mutasil, yang nempel. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi ma'ali rafin, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il tasluna, ya. Fi ma'ali rafin, ya, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Khobarul mubtada'i antum. Jadi antum tadi mubtada, ya. Khobarnya adalah khobar apa? Jumlah, ya. Antum tatsluna, berarti mubtada khobar. Khobarnya berupa jumlah apa? Jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari fi mahali nasbin halun. Jadi jumlah di sini mubtada khobar antum dan tatsluna, ya. Fi mahali nasbin, menempati posisi i'rab nasab, ya. Berarti jumlah secara keseluruhan, ya. Menempati i'rab nasab sebagai apa dia? Sebagai halun, sebagai keterangan keadaan. Menjelaskan halnya siapa, gitu kan? Wa sahibul hali wa wawul jama'ati. Wa sahibul hali wa wawul jama'ati fi tansawna. Sahibul halnya adalah wawu jama'. Di lafal apa? Tansawna. Berarti siapa? Berarti orang-orang Bani Israel itu, ya, kalian, ya, memerintahkan orang, ya, untuk berbuat baik, sedangkan kalian apa? Melupakan diri kalian, ya. Dan kalian melupakan diri kalian untuk berbuat baik itu, kan gitu. Wa antum tatsluna alkitab. Sedangkan kalian dalam keadaan apa? Membaca kitab. Maksudnya apa? Maksudnya mereka mengetahui kebenaran itu, gitu. Kebenaran yang tertulis dalam kitab mereka, gitu. Tetapi dirinya sendiri tidak apa? Tidak mau melakukannya. Lalu selanjutnya alkitab maf'ulun bihi. Maf'ul bihi dari tatslun, ya, membaca kitab, ya. Mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu fathah. Afala al-hamzatu harfu istifhamin. Hamzanya adalah huruf istifham, kata tanya. Mabniun alal fathi, dia mabni apa? Fathah. Wal fa'u, fa'nya, ya, berarti di sini ada 3 kata, ya. A, fa, dan la. Seperti satu kata ini tapi 3. Wal fa'u, fa'nya apa? Di sini fa'nya adalah harfu atfin, ya. Fa'nya huruf ataf. Mabniun alal fathi, dia mabni fathah. La-nya harfu nafyin, ya, huruf nafi. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, ya. Berarti a istifham, fa-nya huruf ataf, dan la-nya adalah huruf nafi. Menjadi apa? Afala. Seolah-olah kalau kita lihat seperti satu kata, tetapi itu 3 kata. Ta'kiluna, ya. Ta'kiluna adalah fi'il mudhari'in, fi'il mudhari. Marfu'un, i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi thubutun nuni. Tanda dia rafa adalah nunnya masih ada. La-nya di sini, la nafi, tidak bisa berfungsi, ya. La nafi di sini tidak bisa mempengaruhi fi'il mudhari. Seperti la nahi, ya, kemarin, ya. Kita sudah bahas la nahi, ya. Ya. La nahi itu baru menjazmkan, gitu. Karena la nahi itu termasuk jazim. La nahi termasuk huruf yang membuat fi'il mudhari yang awalnya rafa menjadi jazm. Tetapi kalau la nafi yang artinya tidak, ya, maka dia tidak bisa mempengaruhi fi'il mudhari. Kalau andaikan la ta'kilu, kan gitu. La ta'kilu berarti la-nya la nahi, kan gitu. Tapi kalau di sini artinya tidak, ya. Afala ta'kilun, apakah kalian tidak, kan gitu. Apakah kalian tidak berakal, gitu. Tidak menggunakan akal kalian.
Di anahu minal af'ali al-khamsati, dia termasuk af'al khamsah. Wa wawul jama'ati wawul jama'ah di sini adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mani rafin, menempati raf rafa sebagai apa? Fa'ilun fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ta'kilun itu la mahala minal i'rab, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Ma'tufatun ala jumlati atakmuruna, diatofkan pada jumlah atakmuruna. Apakah kalian memerintahkan, ya, perintahkan manusia? Baik, kita tadabbur ya. Kita lihat tafsirnya. Kita lihat tafsir dari Qurtubi ya. Umat. Yang punya aplikasi tafsirnya boleh dibuka ya. Tafsir Qurtubi 44. Atakmuruna nasa bil birri wa tangsawun anfusakum wa antum tatluna kitab. Fihi tisu masailah. Di sini ada 9 pembahasan ya. Al-ula yang pertama, qauluhu ta'ala atakmuruna nasa bil birri. Di sini ada istifham. Hadza istifhamun maknahu at-tawbih wal murad fi qauli ahli ta'wil. Ya, ulama Yahudi. Nah, ini kepada ulama Yahudi ini. Tidak orang awamnya Yahudi ya. Ini ulamanya Yahudi. Justru orang-orang yang pinter-pinter itu, orang Yahudi yang pinter-pinter, pendetanya ya, ulamanya itu yang berbuat yang kemarin kita jelaskan itu ya. Yang berani merubah-rubah ayat-ayat itu, yang berani menyembunyikan haknya itu kan. Ya, menyembunyikan kebenaran. Apa yang ditunjukkan dalam kitab Tauratnya itu. Ada istifhamum maknahu at-taubih. Jadi istifham di sini maknanya apa? Taubih. Taubih itu mencela ya, mencela orang ulama Yahudi. Kenapa mereka memerintahkan manusia berbuat baik padahal mereka sendiri tidak mau melakukannya kan? Qala Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas ya, kana yahudu al-Madinah, kana yahudul Madinati yaqulu ar-rajulu minhum li sihrihi walidhi qarabatihi waliman bainahu wa bainahu radu'un minal muslimina usbut, ini perkataan mereka ya, usbut ala alladhi anta alaihi wa ma ya'muruka bihi hadzal rajul yuriduna Muhammadan fa inna amrahu haqqun fa kanu ya'muruna nasa bidzalika wa la yaf'aluna. Jadi menurut Ibnu Abbas ya, penafsiran dari atakmuruna nas bil bid ini waktu itu orang Yahudi Madinah, orang Yahudi yang tinggal di Madinah itu, ulama Yahudinya itu memerintahkan kepada keluarganya ya, memerintahkan kepada kerabatnya yang sudah masuk Islam ya, yang sudah masuk Islam itu mereka bilangnya apa? Usbut gitu kan, ya udah kalian tetap Islam aja nggak apa-apa ya, tetaplah ngikutin agama Muhammad kan gitu. Usbut ala ladzi anta alaihi. Padahal ya mereka memerintahkan itu kan sebuah kebenaran kan, bil-bir kan itu. Ya, antakmuruna nasa bil-bir. Kalian memerintahkan manusia, orang lain. Nah, di sini bagaimana apa? Di korobah ya, kerabatnya ya. Kerabatnya dan keluarganya. Itu disuruh yang sudah Islam ya udah. Ya kalian ya silakan ngikutin agamanya Muhammad gitu. Padahal mereka sendiri tidak mau ngikutin gitu. Nah, itu istifahnya sebagai apa? Taubih, celaan. Memerintahkan orang berbuat baik kok malah dirinya sendiri apa? Tidak melakukannya. Nah, ini seperti yang sudah saya sering sampaikan ya. Meskipun hitobnya adalah untuk ulama Yahudi, yang mana perbuatan mereka diantaranya yang dicela Allah itu memerintahkan kebaikan kepada orang lain, tetapi dirinya sendiri tidak melakukan. Ya. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Jarkoni. Ya. Jarkoni itu
bisa ngajarin, tapi nggak bisa ngelakoni, gitu kan? Dia itu ngomongnya, ayo kita sholat, ayo kita ke masjid, gitu kan? Ya, ayo kita zakat dan sebagainya. Sedangkan mereka, ya, orang yang ngomong itu tidak mau, gitu, tidak ngelakuin sendiri, gitu. Itu nggak boleh, ya, kabur maqtan indallah. Gitu. Berarti orang yang bisa, ya, bisa ngomong saja, ya, tidak bisa menjalankan, itu sesuatu perbuatan yang kabair, gitu. Perbuatan yang sangat dicela Allah. Jadi ini bisa, ya. Jadi al-ibrah, ya, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususil sabab, ya. Meskipun kitabnya untuk Bani Israel, orang Yahudi, tetapi ini maknanya bisa kita pakai, gitu. Sebagai apapun kita, sebagai orang tua juga. Contohnya sebagai orang tua. Sebagai orang tua kita punya anak, ya. Kita punya anak, kita perintahkan anak, ayo nak, ya, ayo dengan masjid, gitu. Atau masjid itu sudah azan, diomel-omelin, kan. Engkau telat loh. Tetapi orang tuanya masih asik, ya, main HP dan lain sebagainya. Padahal anaknya disuruh cepat pergi ke masjid untuk jamaah. Tapi bapaknya sendiri tidak. Nah, itu nggak boleh. Jadi nggak boleh kita memerintahkan saja. Ya. Memerintahkan saja itu kan meskipun berbuat kebaikan, ya. Ya, memerintahkan untuk berjamaah di masjid itu kan sebuah bir, ya. Bir, ya. Tetapi watan sauna anfusakum. Ya. Tetapi melupakan diri sendiri. Dia sendiri tidak mau melakukannya. Itu sesuatu perbuatan yang sangat tercela, ya. Perbuatan yang sangat tidak baik, gitu. Dan di dalam agama itu, ya, termasuk kabur maqtan, gitu. Hal yang sangat dibenci Allah. Nah, kalau kita bisa memerintahkan satu kebaikan, ya kita juga harus, gitu. Kita juga harus melakukannya sendiri. Kita nyuruh sholat, ya kita harus sholat. Kita nyuruh zakat, kita harus zakat. Ya. Kita nyuruh agar orang itu tidak korupsi. Ya, ini andaikan pejabat, gitu, pemimpinnya, gitu. Nah, ini bukan semuanya, oknum saja. Kadang kan gitu, pemimpinnya ngomong jangan korupsi. Ternyata dirinya sendiri korupsi. Nah, itu kan nggak betul, gitu. Anak buahnya disuruh, ya jangan sampai kalian korupsi, ya, memakan uang rakyat. Ternyata dirinya sendiri malah apapun dimakan, ya. Ada aspal dimakan, ada bensin dimakan dan lain sebagainya. Nah, itu berarti atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Sedangkan orang-orang Yahudi itu, ya, mereka berikrar bahwa mereka itu adalah percaya pada kitabnya Taurat, gitu. Ya, beriman kepada Taurat. Tetapi beriman tidak membaca secara secara lengkap, gitu. Ada yang ketika dia baca sesuai dengan keinginannya, di-share ke jamaahnya, ya, ke keluarganya dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan keinginannya, merugikan dari golongan mereka tidak akan mau mengeser kebaikan itu, gitu. Tidak mau menunjukkan haknya itu, ya. Kayak kemarin, ya, di ayat berapa itu 42, ya. Talbisun al-haqqa, ya. Dan taktumunal batil, taktumunal haqqo, menyembunyikan kebenaran. Haqqo di sini menyembunyikan ciri-ciri Nabi Muhammad. Ciri-ciri Nabi Muhammad, Nabi yang akan diutus Allah, ya, di akhir zaman. Dan mereka menyembunyikan, tidak di-share ke orang lain. Nah, ini perbuatan siapa? Perbuatan ulama-ul Yahudi, ya. Ulamanya orang Yahudi, ya, orang-orang pinternya, pemuka agamanya lah, kan, gitu. Kalau kita, ya, kayak kiainya lah, gitu. Ya, kayak kiainya atau ustadznya, ya kan, atau habaibnya, gitu, yang punya otoritas atau yang punya pemahaman agama yang lebih tinggi. Nah, justru mereka itu yang penting. Jadi ini juga bisa diambil pelajaran buat kita semuanya. Ulama kita juga sama. Ketika ada kebenaran, ya kita harus sampaikan kebenaran itu. Jadi meskipun kebenaran itu agak menyakitkan, gitu, kadang. Jadi tetap harus kita sampaikan kepada jamaah kita. Tidak boleh taktumunal haqqo. Apalagi talbisunal haqqo bil batil. Nah, ini malah parah lagi, gitu. Tidak hanya ngumpetin, gitu.
tidak ada ngumpetin. Nah, kalau ngumpetin aja pun tidak ini, meskipun itu termasuk kabair ya. Tetapi kalau sudah talbisunal haqqa bil batil, sudah memutarbalikkan fakta, itu yang sangat Allah murka ya. Makanya kalau di surat Al-Fatihah itu kan di ayat yang ke-7 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya. Ghairil maghdubi. Maghdubi di sini apa? Maknanya Pak al-Yahud. Orang ya, golongan yang dimurkai Allah itu orang Yahudi. Allah itu sangat murka gitu. Karena mereka orang-orang Yahudi itu ya rata-rata orangnya yang berkele. Kalau bahasa Jawanya berkele itu orangnya yang ketika diberi nikmat yang sangat luar biasa ya, disuruh ini banyak bertanya ya. Tanya terus akhirnya tidak mau melakukannya, tidak mau menunaikannya. Itu orang-orang Yahudi mendapatkan apa? Mendapatkan gelar dari Allah maghdub alaihim ya. Golongan yang dimurkai Allah. Jangan sampai kita maghdub alaihi, kita memutarbalikkan fakta. Ini juga bisa ya, bisa kita ambil hikmahnya. Meskipun kitabnya kepada mereka orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Bani Israel, tetapi ini masih relevan buat zaman kita juga. Tidak boleh kita memutarbalikkan fakta. Tidak boleh kita menukar atau menjual kebenaran dengan kebatilan. Ya, meskipun dengan sogokan berapapun, ya, dengan sogokan miliaran, triliunan, ya tetap nggak boleh. Ya, tetap nggak boleh. Ya, termasuk apa? Termasuk min kabair. Oke, kita ini dari Ibnu Abbas lagi ya. Wa ani Ibnu Abbas ini dari Ibnu Abbas juga ya. Kana al-ahbaru ya'muruna muqallidihim wa asba'ihim bi isba'i Taurati wa kanu yukhalifunaha fi jahdihim sifata Muhammadin. Nah, ini juga menafsirkan ya, ata'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna kitab. Maksudnya apa? Karena ahbar itu sama dengan ulama Yahudi ya, pendetanya mereka ya, ulama mereka, kiainya mereka gitu. Ya'muruna muqallidin, memerintahkan kepada muqallidnya. Kalau tadi kan hitamnya kepada orang Yahudi Madinah kan. Kalau ini secara umum ahbarnya ulama Yahudi itu. Mereka memerintahkan apa? Memerintahkan kepada muqallidnya, pengikutnya ya. Wa asba'ihim, untuk apa? Bi isba'i Taurati, ngikutin Taurat. Ya, ngikutin Taurat. Kalau mereka benar-benar ngikutin Taurat, pasti dia akan menjadi orang yang muslim ya. Akan percaya pada Nabi Muhammad, akan percaya pada Al-Qur'an gitu. Kalau memang benar-benar mereka isba' Taurat. Mereka menyuruh pada muqallidnya apa? Bi isba'i Taurat. Wa kanu yukhalifunahu. Ya, wa kanu yukhalifunaha fi jahdihim sifata Muhammadin. Tetapi justru mereka yang ahbar itu ya, justru apa? Menulayani Pak. Maksudnya apa? Mengingkari gitu. Mengingkari sebagian ya yang ditunjukkan dalam kitab itu. Salah satunya apa? Bijuhdihim sifata Muhammadin. Menyembunyikan sifat apa? Sifat Nabi Muhammad. Baik, selanjutnya apa di situ? Yang terakhirnya, ujungnya adalah afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Nah, apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Tidak menggunakan otak kalian? Ini agak ini ya. Nah, ini sebagai taubih juga kan. Ini pertanyaannya. Istifham tetapi taubih gitu. Mencela gitu. Kok enggak kamu pakai otakmu kan gitu. Nah, ini kasarnya seperti itu ya. Ya, orang tahu seperti orang pintar kok gitu. Nah, kalian tuh orang pintar. Orang Bani Israil itu orang pintar ya. Orang-orang Bani Israil itu orang pintar-pintar ya. Bukan orang bodoh ya.
Orang pintar-pintar gitu. Orang pintar tetapi keblinger ya. Pintar tetapi keblinger. Nah, untuk bilang mencalik. Jadi ini juga bisa kita ambil pelajarannya. Janganlah kita menjadi orang yang pintar ya dalam bidang apapun gitu kan. Pintar dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya kan. Ekonomi kita pintar untuk ngakalin ya, ngakalin pajak, ngakalin proyek dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu seperti orang Yahudi gitu. Mereka pintar tetapi untuk ngakalin gitu ya. Pintar tetapi untuk ngakalin orang lain ya. Merekayasa itu mereka ya, perbuatan mereka. Berarti ada sanatnya mereka ya. Jadi orang-orang yang berbuat dolim ya, di zaman sekarang pun ini yang banyak kasus yang terungkap itu kan, terbalikan fakta, kasus dari yang benar jadi salah, salah jadi benar. Itu juga perbuatan orang-orang Yahudi seperti itu ya. Mereka merekayasa, memutarbalikkan kebenaran jadi kebatilan, kebatilan jadi kebenaran. Itu seperti mereka. Nah, jadi ujung ayatnya Allah menegur, afala ta'qilun. Apakah kalian tidak punya otak? Ya. Apakah kalian tidak menggunakan otak kalian yang pintar itu? Kenapa otak yang Allah anugerahkan kepada kalian? Seharusnya kalian tuh bisa memahami Taurat ya. Dan kalian apa? Bisa melakukannya. Bisa apa? Melakukannya, menunaikannya. Kalau andaikan benar-benar beriman pada kitab kalian, pasti kalian akan beriman pada Muhammad, akan beriman kepada apa? Al-Qur'an. Baik Bapak Ibu semuanya, sudah jam 06.59 ya. Kita cukupkan ya materi kita pada kesempatan kali ini. Ya. Kita cukupkan dengan berkat alhamdulillah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dad. Jazakallah khairan, Ustaz.